Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Kali ini aku masih ada di villa di puncak teman-teman ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol banyak hal tentang resolusi. Ini kan sudah akhir tahun. Terus series terbaru nanti yang akan segera upload. Aku juga akan minta pendapat kalian ini gimana. Kalian bisa komen nanti. Sama mungkin target-target ke depan untuk Ryugo Gaming kayak gimana. Oke ya, jadi ini enak sih, aku duduk di pinggir kolam renang dengan hawa-hawa di puncak gitu. Waduh, enak banget sih, hawanya dingin. Dan jujur ini pertama kali aku ke puncak ya, seumur hidup baru pertama kali sekarang ini. Oke, kita mulai yuk. Jadi ini tahun 2024 sudah mau selesai, tinggal beberapa hari lagi. Dan kalau tahun ini, kalau buat aku dan Ryugo Gaming itu yang bagus enggak juga, tapi yang jelek juga enggak juga. Jadi kayak standar, semuanya standar aja gitu sih. Tapi ya kembali lagi, segala sesuatu harus disyukuri. Aku juga bersyukur dikasih kesehatan, jadi bisa terus menghibur kalian. Terus kalau dari Ryugo Gaming sendiri itu aku juga bersyukur. Istilah itu gini, awal waktu aku bikin channel ini itu tuh jujur sebetulnya itu kayak iseng aja sih. Ya iseng aja lah, istilahnya sekedar ya udahlah yuk coba bikin, udah gitu aja, sekedar untuk just for fun aja gitu loh. Tapi ternyata nggak expect sampai sekarang ini bisa sampai 22.000 subscriber. Itu jujur aku nggak expect. Jadi misal nih aku bisa kembali ke masa lalu maksudnya, masa lalu pakai mesin waktu itu, bisa aku bilang ke diriku yang di masa lalu, kamu nanti subscribermu nanti kedepannya bakalan bisa 22.000, aku pasti nggak percaya. Masa sih, pasti kayak gitu. Dan iya, itu semua juga berkat kalian sih, luar biasa. Aku juga masih ingat salah satu dari kalian ada yang komentar di video awal-awal banget waktu dulu series Manchester United PES 2020, waktu subscriberku masih 11 biji kalau nggak salah. Dan sampai sekarang masih komentar juga. Terakhir di series Fiorentina masih komentar, aku gak usah sebut nama, terima kasih banget. Dan juga pastinya untuk kalian semua subscriberku yang lainnya semuanya yang masih setia. Gak tahu kalian ngikutinya dari mulai series apa, mungkin ada yang dari mulai series MU, dari series Barcelona, ada yang dari series apapun, Wolves, dan semuanya, dan sampai sekarang masih setia ngikutin. Thank you guys, luar biasa kalian. Dan ya kedepannya ya aku berharap bisa semakin maju lagi, bisa terus menghibur kalian lagi terus sampai kita gede, sampai nggak tahu nanti, who knows. Kembali lagi dari awal yang kemarin kayak gitu, aku jadi kayak belajar istilah itu, jangan takut bermimpi. Pokoknya kita harus tetap berusaha, berdoa dan bekerja keras, itu dia. Dan semoga kita bisa gede gitu ya. Oke, apa dulu nih sekarang nih? Series baru dulu ya. Oke, aku reveal ya. Jadi gini, series baru nanti rencananya tanggal 2, mungkin 2 Januari deh. Soalnya ini sekarang tanggal berapa nih, bentar. Ini tanggal 28 sekarang nih aku recording. Tanggal 28 Desember. Aku masih di puncak, tapi hari ini check out pulang ke Jakarta. Di Jakarta nanti aku pulang ke Semarang itu tanggal 30 malam. 30 Desember malam. Sampai Semarang itu baru tanggal 31 pagi. 31 pagi lah. Aku nggak tahu sih, kayak kalau untuk aku recording langsung kayak aku belum bisa. Soalnya tanggal 31 aku sudah ditunggu kerjaanku di relive, aku sudah ada kerjaan. Jadi kan habis itu malam tahun baru juga kan. Aku belum tahu, mungkin kalau gambaran kasarnya mungkin tanggal 1 Januari itu aku baru mulai recording untuk episode perdana. Oke ya. Nah, sekarang apa? Jadi gini, aku akan bikin mirip series TNTM. Jadi kalau kalian ada yang tahu, yang ngikutin aku dari lama pasti tahu TNTM aku pernah bikin 2 kali, series Sergio Ramos sama series Loris Karius. Tapi kalau TNTM itu kan istilah itu kita memensiunkan seorang pemain buat dijadikan sebagai manajer top. Istilah dia awal itu sebagai manajer bukan siapa-siapa, dari nol. Nah, kali ini mirip, tapi kali ini kita akan istilahnya kita akan angkat kisah dari Jose Mourinho. Aku rencana akan bikin series manajer karir Jose Mourinho. Tapi dengan hal yang sedikit beda,
Jadi nanti kita akan memulai dengan live start point. Jadi ya nanti kalian lihat aja gimmicknya gimana. Tapi kita akan mulai dari live start point, yang berarti kita akan mulai dari season pertama tapi dari tengah musim. Aku belum tahu nanti akan mulai dari tanggal berapa, tapi mungkin sekitaran ini. Aku nggak tahu, nanti tunggu update-annya dari FC-nya ya, maksudnya itu. Tapi ya mungkin kisaran antara akhir Desember atau ya sekitar akhir Desember. Nah, nanti kalian coba komen dulu di video ini, enaknya gimana? Maksudku gini, apakah aku akan langsung pilih klubnya, atau kalian bantu pilihin tapi jangan polling, jangan yang ngeklik polling pakai persentase, jangan. Kalau kalian bantu pilihin sistem komentar kayak biasanya, kalian komentar terus alasan kenapa kok pilih klub itu, dan nanti akan pilih aja dari alasan kalian itu aja. Nah, aku pikirnya gitu. Nah, klubnya apa? Kalau live start point itu bisanya tuh 5 liga top Eropa, Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis. Tapi aku kan hindari Italia, soalnya kita baru saja dari series Fiorentina. Jadi kandidatnya antara Jerman, Spanyol, Inggris, Prancis. Dan kayaknya aku kan pilih klub-klub yang mungkin dari zona degradasi, jadi kayak biar seru. Jadi nggak tahu, aku belum ngecek sih apa klub-klubnya. Mungkin kalian bisa cek aja di mungkin deket zona degradasi boleh lah, nggak harus yang di dalam zona degradasi, mungkin ya 15 ke atas, mungkin 15, 16, 17, 18, 19, 20, atau kalau Jerman ya 15 sampai kalau Jerman mungkin berapa, 13 mungkin 13 boleh, 5 mungkin ya 5 dari bottom, mungkin gitu sih. Aku belum ngecek sih soalnya sekarang, tapi yang pasti yang jelas aku masih itu yang kalau klub gede Valencia, yang paling klub gede yang anu itu Valencia. Tapi aku nggak tahu itu terlalu mainstream nggak, soalnya kan ya Valencia ya, makanya tuh sebenarnya kalian kalau mau komen enaknya gimana, kalau iya atau nggak apa-apa ya. Kalau kalian gini aja, kalau kalian ada saran coba komen aja, tapi kalau kalian nggak ada saran aku langsung pilih aja sesuai aku mau pilih apa gitu, itu aja. Jadi rencananya kayak gitu, kita kan bikin series panjang ini ya, series panjang buat kalian yang nggak tahu. Jadi kita kan highlights Jose Mourinho sebagai pelatih. Dan istilahnya kan gini, kalau menurutku ya Mourinho itu tuh pelatih top, tapi sekarang ini kalau aku bisa bilang tuh agak sedikit menurun dibandingkan dulu. Soalnya ya kalau kita tahu dulu tuh dia betul-betul wow gitu loh. Dia juara Liga Champions terakhir kali sama Inter 2010. Setelah itu sudah nggak pernah lagi juara UCL. Madrid gagal, di Madrid nggak juara UCL. Terus setelah itu MU, Spurs, Roma sama sekali nggak juara UCL. Juara Liga aku lupa, tapi seingatku kayak terakhir kali di Madrid. Kalau nggak salah loh ya, kalau aku salah dikoreksi aja. Seingatku MU sama Spurs jelas nggak pernah. Roma kayak juga enggak sih. Dan sekarang dia ke Fenerbahce. Jadi kayak lebih di luar Liga top Eropa. Kembali kayak dulu dia di Porto gitu. Ya Fenerbahce klub gede, tapi kayak Porto kan juga klub gede. Tapi kan klub gede yang di luar Liga top, 5 Liga top Eropa. Atau bisa bilang Liga top lebih ke 4 ya, karena Liga Prancis tuh ya masih menurutku kastanya masih agak di bawah. Jadi menurutku kayak Jose Mourinho harus berusaha buat kembali menaikkan lagi pamornya gitu loh. Kayak dia harus berusaha. Soalnya kan sekarang dengan gempuran manajer-manajer muda baru, ya dia sebagai manajer senior kayak Ancelotti terus dan lain-lain, dia harus berusaha kembali menaikkan pamornya, dia jangan sampai kalah dari manajer muda. Nah itu dia. Jadi mungkin kandidatnya itu, menurutku kalau kalian mau komen antara Liga Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, dengan kandidat timnya coba kalian cek di real life yang 5 peringkat terbawah. Soalnya kan Jerman beda, Jerman 18, pokoknya 5 peringkat terbawah itu aja. Dari itu semua enaknya pakai klub apa menurut kalian. Dan ini akan jadi series panjang. Nanti kita akan, karena berpusatnya kita meng-highlightnya karirnya Jose Mourinho, jadi kita akan pindah-pindah klub ya kayak Mourinho sekarang di real life gitu. Ya nanti misalkan kita mulai, misalkan aja nih kita mulai dari Liga Prancis, misalkan dari, kalau nggak salah ada Nantes juga di bawah ya. Misalkan Nantes dari mulai di situ. Nggak tahu nanti kita berapa season, bisa 2, bisa 1, bisa jadi kita lihat aja nanti dengan gimmick-gimmicknya, bisa 1 season, bisa 2 season, bisa 3 season di Nantes kita pindah.
Pindah kemana, misalkan pindah ke Spanyol, pindah ke Perancis, kok pindah ke Jerman atau pindah ke Inggris, nanti bisa pindah lagi. Ini akan jadi series panjang. Aku nggak tahu berapa season, nanti kita lihat dulu. Dan sistemnya bakalan sama nanti, ada yang full, ada yang highlights kayak biasa, kayak gitu aja. Ya kira-kira kayak gitu aja. Dan oke, ini udah ya untuk series terbaru ya. Terus untuk sampai season 2025, season FC 2025 selesai nanti, itu rencanaku apa? Jadi rencanaku setelah series Jose Mourinho, itu kan mungkin Jose Mourinho lama tuh mungkin bisa jadi sampai bulan apa ya? Maret, April mungkin bisa jadi. Mungkin menurutku kisaran Maret atau April, mungkin mulai Januari. Mungkin Maret ya, sekitaran gitu. Rencana aku ada dua hal. Bisa bikin RTG dari Liga Inggris. Soalnya kan aku belum pernah itu yang betul-betul RTG Liga Inggris ya. Pernah dulu Garuda Grimsby, tapi kan bukan yang betul-betul series, yang betul-betul series itu kan istilahnya kayak juga ada ketambahan pemain-pemain create a player. Soalnya kalau di FC create a player tuh beda gitu loh, kayak jadi kayak nambah pertumbuhannya itu kayak lebih pesat gitu loh. Nah, kan belum yang betul-betul series beneran. Waduh, ada semut gede hitam. Bentar. Soalnya kalau yang beneran itu kan waktu kemana Poison Moonstar. Setelah itu aku nggak pernah lagi. Nah itu dia. Nah kan sana aku kepikiran ada bikin itu. Atau kedua yaitu aku kepikiran menyelesaikan series Alessandria. Kembali lagi ke Italia lagi, tapi ya dari seri B seperti itu. Atau yaitu kalau misalkan jadi RTG, mungkin Alessandria kan aku buat dengan cara yang berbeda, itu dia. Jadi rencana aku kayak itu aja. Soalnya menurutku gini, nanti setelah Mourinho ini kan series panjang, RTG itu juga bakalan jadi series panjang gitu. Jadi kayak mungkin cukup lah, mungkin sampai bulan-bulan selesai RTG itu mungkin bisa jadi bulan-bulan Juli mungkin bisa jadi loh ya. Nah mungkin kalau ada sisa nanti baru kita kan bikin series apalah, series singkat, nanti nggak tahu series apa. Tuh. Mungkin kayak gitu rencananya. Oh ya sebentar, sorry. Satu hal lagi tambahan teman-teman ya, tadi yang masalah untuk series terbaru kita nanti Jose Mourinho itu bisa cewek, bisa jadi live start point nggak harus dari cowok, kita pindah-pindah itu juga bisa cowok cewek lah, itu juga bisa serunya kayak gitu. Kalau kalian ada komentar menarik, kita mulai Jose Mourinho coba hal baru mulai dari sepak bola cewek, boleh, aku setuju, aku nggak menutup kemungkinan untuk kita pindah ke liga cewek. Jadi kembali lagi aku revisi, ada 9. Bentar, aku lupa. Liga cewek itu ada berapa ya di FC ya? Kalau nggak salah 5. Kalau aku salah dikoreksi aja. Jadi kalau nggak salah, jadi kita ada 5 liga cewek, 4 liga cowok. Jadi kandidatnya itu yang bottom aja. Atau kalau cewek mungkin bebas lah. Menurutku ya nggak harus bottom. Terserah lah, pokoknya gitu aja menurutku. Kita nanti juga pindah-pindah bebas seperti itu. Dan nanti saat pindah sistemnya voting. Kembali lagi kayak yang biasanya. Kalau mau pindah klub, kalian komen pindah mana kayak gitu. Oke ya. Oke, lanjut lagi ke tadi. Jadi itu rencanaku untuk sampai sisa akhir series di musim 2025 ini, itu rencana itu yang series gede aku pikirannya 2 itu. Jose Mourinho sama mungkin RTG atau Alessandria. Kalau jadi RTG Alessandria nanti akan aku buat di hal yang berbeda. Nah, nanti akan aku bahas setelah ini. Nah, nanti kalau ada sisa waktu mungkin kita bisa main apalah series singkat, nggak tahu. Player karir atau series cewek atau satu kayak kemarin sekedar semusim pindah lah, mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke ya, jadi kayak gitu. Nah terus target jangka panjang untuk kedepannya apa yang akan aku lakukan. Kalau yang aku kepingin ya itu ya tadi yang series Alessandria itu. Jadi aku akan kepikiran juga membuat series Alessandria itu jadi konsep yang beda. Pernah aku bikin itu, kalau kalian ingat, spin off Jonathan Burkhardt. Itu kan dari series Karius season 2 lanjut ke spin off Jonathan Burkhardt. Tapi kan aku buatnya dengan cara yang berbeda. Istilah itu enggak yang live aku main, maksudnya bukan live ya, istilah kayak apa ya, enggak yang aku betul-betul main gitu tuh loh. Maksudnya tuh aku buat kayak full sinematik lah, istilah gitu. Nah, cuman nanti aku rencana akan aku buat lebih sinematik lagi. Itu aku kepengen buat kayak gitu teman, jujur sih. Aku kedepannya aku kepikiran aku bakalan buat kayak gitu. Cuma sampai sekarang ini aku masih mencari-cari waktu gitu. Jadi kayak nanti kita mengangkat, kelihatan nggak sih kok kayak agak silau ya. Aku akan mengangkat
beberapa, maksudnya itu ya ganti-ganti. Jadi kayak ini kita nyoba buat ini, nyoba buat itu, kayak mengangkat kisah dari seorang pesepak bola misalkan gitulah. Kita akan buat storyline dengan semuanya sinematik. Itu aku kepikiran itu. Aku sudah kayak ini itu hal yang sedang aku godok sampai sekarang sini. Aku pengen buat kayak gitu beneran. Jadi itu resolusiku untuk 2025 yang project gede. Nah, salah satunya tadi itu Alessandria. Mungkin aku bisa buat kayak gitu, sistem kayak gitu. Jadi kan soalnya kan Alessandria itu gini ya, mungkin repotnya gini. Itu kan sudah lama banget gitu. Series yang sudah aku lupa tahun berapa tuh Alessandria. Jadi istilahnya kalau bagi kalian yang baru-baru itu pasti nggak familiar apa sih Alessandria. Beda kan, walaupun itu termasuk salah satu series terikonik mungkin di channelku. Tapi ya karena itu sudah lama, nggak semua ngikutin juga, jadi kan beda lah. Menurutku aku ada kepikiran gimana aku buat semuanya full sinematik sih. Jadi kayak istilahnya semua full storyline. Bisa bilang kayak istilah kalian bukan ngelihat yang seperti biasanya orang main bikin series, tapi ini kayak melihat semi film bersambung, bukannya sekali tamat, bersambung. Tapi ya kayak Burkat lah, kalian lihat aja series spin off Jonathan Burkat ya kayak gitu, tapi aku lebih buat sinematik lagi. Jadi kayak untuk di hasil pertandingan, prosesi pertandingannya nggak akan sebanyak di Burkat. Kita akan buat full storyline. Itu dia, itu yang salah satu proyekku yang aku sedang godok sampai sekarang ini. Aku sedang terus pertimbangkan. Aku juga sudah istilahnya kerja sama Diego juga. Diego aku suruh buatin kayak openingnya, sinematiknya aku sudah coba suruh buat itu dia. Jadi itu segera mungkin teman-teman ya untuk nextnya. Terus ya untuk project lainnya, resolusi untuk yang akan aku kerjakan, kepikiran itu aku kepikiran buat itu sih kayak kemarin rebuild, konten rebuild. Cuma aku masih ada kendala untuk rebuild. Kendalanya tuh waktu, kembali lagi tuh. Waktunya tuh yang susah, soalnya rebuild gitu kan satu video tamat dengan kita main bisa sampai 4 season, 5 season, bisa lebih gitu loh. Dan itu waduh memakan waktu banget gitu loh. Kita harus ya lama gitu. Aku agak bingung gitu loh. Kayak kemarin itu aku agak bingung juga gitu loh. Pertama aku juga sibuk di real life dengan kerjaanku. Kedua memang ada jeda, series Fiorentina tamat. Dan aku coba bikin series rebuild, tapi nggak bisa tiap hari upload. Soalnya kan ya kalau aku nganggur nggak kerja mungkin bisa tiap hari di full aku selesaiin, tapi kan ini masalah itu aku baru mulai rekaman malam terus mulai buat nggak cukup masalahnya. Soalnya itu butuh beberapa musim gitu loh, kan butuh gak simpel juga gitu loh. Nah itu makanya itu aku agak kesulitan sih, tapi aku pengen, aku lagi coba cari cara untuk konten rebuild gitu, enaknya kayak gimana ya, itu aku kepikiran sih rebuild atau buat channel apa kok challenge kayak kemarin sih, itu aku kepikiran sih teman-teman. Nah itu dia. Jadi sejauh ini itu, sama mungkin aku juga kepikiran mau cari game handphone, aku juga kepikiran sih. Jadi kayak soalnya menurutku gini, kembali lagi PS. Kalau sekarang kan aku kontennya lebih ke channel ke game PS ya. Itu istilahnya aku kayak nggak semua tuh punya PS gitu ya. Jadi kembali lagi aku kadang bikin tutorial FC. Tapi kan ya khusus buat teman-teman yang punya konsol. Tapi kan banyak yang nggak punya gitu. Aku kepikiran juga aku merambah ke game mobile itu untuk project ke depan, project jangka panjangnya. Aku kepikiran sih next, tapi aku belum tahu mau game apa gitu sih. Aku masih mencari-cari game yang tepat tuh apa gitu loh ya kayak gitu. Tapi kan kembali lagi aku juga harus pelajari dulu gamenya apa, terus baru nanti bisa. Jadi kayak nggak sembarangan lah kalau untuk mau bikin gitu kan, harus siap betul-betul siap gitu loh. Ya intinya kayak gitu sih teman-teman. Mungkin kira-kira itu untuk project kedepannya, jangka pendek, jangka panjang. Kalau kalian mau ada yang saran juga boleh, itu dia. Jadi ya udah, kayak udah semua sih mungkin ya. Sejauh ini udahlah, cukup lah ya, udah 18, hampir 20 menit. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Dan kembali lagi tadi untuk seriesnya, coba komen di bawah aja kalau ada yang mau saran, boleh apapun. Plus alasannya jangan lupa ya, alasan, soalnya itu menguatkan. Soalnya kan kadang-kadang sama tuh, bisa jadi kalian ada saingan, misalkan ya kalian saran Valencia, Spanyol, ada yang saran di Inggris itu siapa ya sekarang ya, aku lupa ya, siapa ya, Ipswich atau Southampton atau siapa, misalkan ada saran siapalah gitu, kan ada saingan Valencia. Lah kenapa kok aku pilih
Southampton, kenapa aku pilih Valencia, kenapa aku pilih Nantes misalnya kan. Itu salah satu juga dari komentar kalian, saran. Jadi kayak istilah kalian Valencia bang, soalnya Valencia ini lah, itu penting. Jadi kalian kalau bisa buat semenarik mungkin, se-anti mainstream mungkin sarannya, maksudnya itu alasannya seunik mungkin, apapun bebas alasannya, boleh dari segala aspek. Maksudnya itu karena dari bang di real life soalnya kayak gini, keuangannya gini, atau mungkin apapun sejarah masa lalu dari klubnya kayak gini, sekarang di real life kayak gini, apapun, pokoknya apapun alasan kalian buat sekreatif mungkin, itu dia. Jadi nanti yang menarik akan aku pilih buat jadi klub pertama untuk di series Jose Mourinho. Ya oke teman-teman ya, mungkin segitu dulu aja. Kayak gitu aja rencanaku. Dan series terbaru 2 Januari kayak biasa sekitaran jam 4 sampai jam 6 sore lah ya. Di antara jam-jam sore itu kita akan upload. Dan nanti next akan mungkin upload video di sini juga. Aku sudah buat video, tinggal ngedit. Untuk aku sempat adu penalti sama Diego, tapi nggak terlalu jelas sih soalnya susah, nggak ada gawangnya soalnya, jadi pakai pohon gawangnya. Ya udah oke teman-teman, segitu dulu aja. Terima kasih buat yang sudah nonton full, dengerin aku ngobrol. Ya udah, kita ketemu lagi di next video. Stop bullying, stop racism. Salam damai untuk semuanya. Love and peace. Bye bye.